Saat mereka keluar dari markas Hamid, wakilnya sudah membawa Arya Smith yang diikat erat dengan tali dari dalam bunker. Selama beberapa hari terakhir, perang terus berlangsung dan Hamid khawatir Arya Smith akan membuat kekacauan atau mencoba melarikan diri. Jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Arya Smith. Arya Smith sudah dikurung dalam bunker gelap selama beberapa hari tanpa melihat sinar matahari. Wajahnya tampak sangat lesu, pucat tanpa sedikit pun warna darah. Saat ini, matahari senja yang tersisa memancarkan cahaya emas ke tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah terlahir kembali. Karena pengaruh cahaya yang tiba-tiba, dia tidak segera melihat Andi, tetapi menghadap ke matahari terbenam, menikmati kehangatan sinarnya dengan hati yang penuh emosi. Dulu, dia tidak pernah membayangkan bahwa sebagai putra sulung keluarga Smith yang kaya raya, dia akan mengalami nasib di mana melihat matahari saja menjadi sebuah kemewahan. Namun, sebelum dia sempat menikmati momen itu lebih lama, wakil Hamid segera membentaknya. "Cepat jalan, Tuan Andi sedang menunggu." Begitu mendengar kata Tuan Andi, hati Arya Smith langsung berdebar cemas. Setelah menyesuaikan matanya beberapa detik, akhirnya dia melihat Andi Rewa yang berdiri tidak jauh darinya dengan senyuman di wajahnya. Melihat Andi Rewa berdiri dalam cahaya emas senja dengan ekspresi tenang, tubuh Arya Smith langsung bergetar. Di dalam hatinya dia mengumpat, "Bocah ini kelihatannya tampan dan berwajah ramah, tapi siapa sangka dia begitu kejam. Dia membuangku ke tempat terkutuk ini dan membiarkanku menderita. Dibandingkan dengan ayahnya, Sandi Rewa jauh lebih bermartabat. Setidaknya Sandi tidak sejahat ini." Saat dia masih bergumam di dalam hati, wakil Hamid sudah menyeretnya ke depan Andi Rewa. Andi Rewa menatapnya dengan senyuman dan bertanya, "Tuan Arya Smith, bagaimana rasanya tinggal di sini selama beberapa waktu ini?" Arya Smith dengan wajah penuh kesedihan berkata, "Andi, tolong biarkan aku pulang. Tempat ini penuh dengan peperangan setiap hari. Aku benar-benar tidak tahan lagi." Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Hamid sudah siap berdamai dengan pemerintah. Saat kau kembali setelah upacara penghormatan selesai, di tempat ini tidak akan ada perang lagi." Setelah mendengar ini, Arya Smith tidak tahu apakah dia harus merasa senang atau sedih. Andi Rewa melihat jam dan berkata, "Ayo, kita pergi. Di dalam negeri sudah larut malam. Kita harus segera berangkat agar bisa sampai di Makassar besok pagi." Arya Smith buru-buru bertanya, "Setelah tiba di Makassar, bisakah aku bertemu dengan Jos dan Siva?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putramu sedang melakukan perjalanan panjang ke Maros untuk menebus dosa bagi kakeknya. Sementara putrimu sibuk bekerja. Seharusnya dia tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Tapi kalau kau benar-benar merindukan keluargamu, aku bisa mengatur agar kau bertemu dengan adik laki-lakimu untuk sementara waktu. Kalian berdua bisa berkumpul kembali setelah tiba di sana." Begitu mendengar ini, mata Arya Smith membelalak. Lalu dia bertanya dengan terkejut, "Adikku, maksudmu Robin?" Robin sudah menghilang sejak lama. Arya Smith tahu kalau adiknya pasti ada di tangan Andi Rewa, tapi dia tidak tahu di mana Robin disembunyikan. Setelah mendengar kalau dia bisa bertemu kembali dengan Robin di Makassar, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Jadi selama ini Robin berada di Makassar?" Andi Rewa menjawab dengan santai, "Benar, seorang temanku memiliki tempat peternakan hewan di Makassar. Selain memelihara beberapa hewan petarung, mereka sesekali juga memelihara manusia." Mendengar ini, tubuh Arya Smith langsung menegang. Namun meskipun hatinya penuh keluhan, dia tidak berani mengutarakannya. Dia tahu kalau dia tidak punya hak untuk berbicara banyak di hadapan Andi. Jadi dengan putus asa dia hanya bisa berkata dengan lesu, "Aku akan mengikuti pengaturanmu." Andi Rewa mengangguk dan berkata,
Ayo pergi. Kita masih harus menuju Beirut untuk mengejar penerbangan." Setelah itu Andi Rewa membawa Tuan Singgih dan Arya Smith ke dalam helikopter Said. Kemudian setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hamid dan Said, helikopter itu lepas landas dengan cepat menuju Beirut, ibu kota Libanon. Saat itu Hans Triadi, anak buah Alif Rewa, sudah menunggu dengan cemas di Beirut. Dia tahu kalau perjalanan Andi Rewa ke markas Hamid sangat berisiko. Apalagi Hamid dan pemerintah masih bersitegang dengan puluhan ribu tentara mengepung markasnya. Belum ada kabar tentang perundingan damai. Jadi Hans Triadi khawatir Andi Rewa bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Namun setelah helikopter lepas landas, Andi Rewa menelponnya dan berkata, "Segera atur awak pesawat Concorde untuk bersiap lepas landas. Kita harus berangkat dalam 1 jam lagi." Hans Triadi terkejut dan bertanya, "Tuan Andi, kau sudah keluar dari markas Hamid?" Andi Rewa menjawab santai, "Ya, aku akan tiba di bandara Beirut dalam 50 menit. Siapkan pesawat segera, jangan tunda-tunda lagi." Hans Triadi dengan terkejut bertanya, "Tapi, Tuan, bagaimana kau bisa keluar?" Andi Rewa menjawab datar, "Tidak perlu banyak bertanya. Kau akan segera mengetahuinya nanti." Hans Triadi buru-buru menjawab, "Baiklah, aku akan segera ke bandara untuk menunggumu." Tidak lama kemudian, Andi Rewa tiba di bandara dengan helikopter. Hans Triadi terkejut ketika melihat bahwa Andi Rewa datang dengan helikopter pemerintah, dan lebih terkejut lagi saat melihat Arya Smith bersamanya. Dia tidak bisa memahami bagaimana Andi Rewa bisa membawa Arya Smith keluar dari kepungan puluhan ribu tentara dengan selamat. Selain itu, ada seorang pria parubaya yang ikut bersama mereka, tetapi Hans Triadi tidak mengenalnya. Itu adalah Tuan Singgih. Setelah hanya mengucapkan sepatah kata terima kasih kepada Hans Triadi, Andi Rewa langsung naik ke pesawat Concorde bersama kedua orang itu. Sesaat kemudian, pesawat lepas landas menuju Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, Wan Po-jun semakin gelisah karena kehilangan kontak dengan Tuan Singgih. Dia tahu kalau Tuan Singgih sedang bernegosiasi dengan Hamid dan pemerintah. Tetapi dia tidak ingin kesepakatan damai terjadi, sehingga dia memerintahkan kepada Tuan Singgih untuk menunda negosiasi selama beberapa hari. Namun, setelah menunggu selama beberapa jam tanpa kabar, dia mulai merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba seseorang bergegas masuk dengan panik dan berkata, "Tuan pemimpin, terjadi masalah besar di Timur Tengah." Melihat bawahannya datang melapor dengan begitu cemas dan panik, Wan Po-jun segera bertanya dengan nada tegas, "Apa yang terjadi? Kenapa begitu heboh?" Bawahannya hampir menangis saat menjawab, "Tuan pemimpin, barusan pasukan pemerintah mengumumkan sebuah berita besar di seluruh dunia. Sebanyak 15.000 prajurit pasukan Galesong kita sudah ditangkap dengan tuduhan membahayakan keamanan negara." Pikiran pertama Wan Po-jun adalah itu mustahil. Bagaimana mungkin pasukan elitnya yang begitu kuat dengan Raja Serigala bermata biru yaitu Tuan Singgih yang memimpin bisa ditangkap oleh pasukan pemerintah yang kekurangan senjata dan amunisi? Siapa yang pernah mendengar bahwa puluhan ribu petani bisa menangkap 15.000 tentara profesional? Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Memikirkan hal ini, dia mengernyit dan berkata dengan nada meremehkan, "Hari ini tanggal 1 April. Ini April Mop. Apa kau sengaja mengerjaiku?" Bawahannya segera menggeleng dengan panik. "Mana mungkin aku berani bercanda dengan hal seperti ini, Tuan Pemimpin. Mereka bahkan sudah merilis video. Seluruh 15.000 orang kita benar-benar tertangkap, tanpa satupun yang lolos." Wan Po-jun merasa seperti tersambar petir dari langit. Dia merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk masa kecilnya. Dia ingin segera bangun dan mengakhiri semua ini. Dia refleks berdiri, meskipun kepalanya langsung terasa pusing luar biasa. Lalu bertanya dengan suara keras, "Apa yang kau katakan? 15.000 prajurit elit kita.
semuanya tertangkap oleh pasukan kelas 3 itu?" Bawahannya mengangguk dengan gugup dan menjawab dengan suara kecil, Iya, Tuan." Wan Pojun hampir kehilangan akal sehatnya. Dia mengepalkan tinjunya dan mengumpat, "Kurang ajar. Di medan berbukit dan terpencil seperti Timur Tengah, bagaimana mungkin mereka bisa tertangkap semua dalam waktu secepat ini?" Bawahannya menelan ludah dan berkata dengan takut-takut, "Bukan hanya tertangkap, Tuan. Banyak perwira kita bahkan sudah mengungkapkan semua rencana strategis kita kepada musuh. Pihak lawan sudah merilis semua bukti, transkrip interogasi, dan rekaman video ke publik. Dalam video itu, bahkan Tuan Singgi sendiri mengakui semuanya. Berita ini sudah menimbulkan dampak besar di dunia internasional, dan banyak negara mulai mengecam kita." Sambil berbicara, dia menyerahkan sebuah tablet kepada Wan Pojun, membuka sebuah video lalu berkata, "Tuan Pemimpin, video pengakuan Tuan Singgih ini sudah menjadi viral di internet." Dengan penuh kemarahan, Wan Pojun menekan tombol putar. Dalam video itu, Tuan Singgih terlihat duduk di kursi interogasi. Dengan detail lengkap, dia menjelaskan semua rahasia operasi pasukan Galesong di Suriah, tanpa menyembunyikan sedikit pun. Ini adalah sebuah pengkhianatan total. Wan Pojun mengamuk. Dia meraih telepon satelit di atas meja, lalu meremukkannya dengan tangannya sendiri hingga hancur berkeping-keping. Dengan suara menggelegar dia berteriak, "Tuan Singgih itu salah satu dari 4 jenderal agung pasukan Galesong. Dia seorang pendekar bintang 6. Apa dia hanya makan dan tidur saja? Bagaimana mungkin dia bisa tertangkap? Dan lebih parah lagi, setelah tertangkap, dia malah membocorkan semua strategi kita. Apa dia tidak tahu bahwa ini adalah pelanggaran hukum paling berat di pasukan Galesong?" Arjuna yang ada di dekatnya juga syok. Dia bergumam, "Tuan Pemimpin, berdasarkan pemahamanku tentang Tuan Singgih, dia tidak mungkin mengkhianati pasukan Galesong. Apa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi?" Wan Pojun menatapnya dengan marah lalu berteriak, "Sesuatu yang lebih besar? Kau tidak lihat video barusan? Dia sudah buka mulut. Musuh sudah menyebarkan informasi ini ke seluruh dunia. Pasukan Galesong akan segera menjadi sasaran cemooh semua negara. Setelah ini, negara mana yang masih mau bekerja sama dengan kita?" Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, "Dan yang lebih buruk, penangkapan 15.000 prajurit ini adalah pukulan telak bagi kita. Kalau pemerintah Suriah benar-benar menjatuhkan vonis ke semua orang itu, kita akan menghadapi kerugian finansial yang luar biasa. Kau harus tahu, setiap negara menganggap pelanggaran terhadap keamanan nasional sebagai kejahatan paling serius. Hukuman paling ringan 10 tahun penjara, dan yang terberat hukuman mati. Kalau ini terjadi, kita harus membayar kompensasi kepada keluarga mereka sesuai dengan kontrak. Biayanya bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan miliar dolar." Arjuna langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia sadar betul, meskipun pasukan Galesong tampak kuat, tetapi kekuatan sejatinya terletak pada uang. Kalau kejadian ini tidak segera diselesaikan dengan uang, maka sisa 30.000 sampai 40.000 prajurit yang masih ada akan segera meninggalkan mereka. Para tentara bayaran ini tidak memiliki loyalitas kepada organisasi. Mereka berbeda dari tentara negara yang memiliki patriotisme dan bersedia mati demi negaranya. Tentara bayaran hanyalah pekerja lepas. Mereka hanya bertarung kalau dibayar dan akan pergi kalau tidak ada uang. Jadi, penangkapan 15.000 orang ini adalah ujian terbesar bagi pasukan Galesong. Arjuna bertanya, "Tuan Pemimpin, apa rencana kita sekarang?" Wan Pojun menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Saat ini hanya ada satu solusi. Kita harus segera bernegosiasi dengan pasukan pemerintah. Apapun yang mereka minta, kita harus berusaha memenuhinya agar mereka mau membebaskan orang-orang kita." Arjuna bertanya lagi, "Kalau mereka menolak bernegosiasi, apakah kita akan menyerang untuk membebaskan mereka?"
Wan Pojun menatapnya tajam. "Apa kau gila? Kalau kita menyerang, kita akan berperang melawan sebuah negara. Itu akan menjadi bencana. Semua negara di dunia akan menjadikan kita musuh mereka. Lalu kemana kita akan pergi? Ke Somalia dan menjadi bajak laut. Jangan lupa, bahkan Somalia juga sebuah negara. Kalau kita menyerang mereka, PBB pasti akan mengirim pasukan untuk membasmi kita." Arjuna terdiam. Kalau begitu, negosiasi adalah satu-satunya jalan. Wan Pojun menarik napas panjang dan berkata, "Hari ini, tanggal 1 April, hanya tersisa 5 hari lagi sebelum upacara leluhur keluarga Rewa." Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, "Kita tunggu sampai aku menyelesaikan urusan di keluarga Rewa. Setelah itu, aku akan pergi ke Timur Tengah dan bernegosiasi langsung dengan mereka." Arjuna bertanya lagi, "Lalu, bagaimana dengan hukuman untuk Tuan Singgih?" Wan Pojun menggertakkan giginya dan berkata dingin, "Dia? Aku akan membawanya kembali ke pasukan Galesong. Dan di depan semua jenderal serta komandan, aku akan menginterogasinya sendiri." Saat berita tentang pasukan pemerintah yang berhasil menangkap 15.000 tentara elit pasukan Galesong mengguncang opini publik internasional, pesawat Concorde milik keluarga Rewa mendarat dengan mulus di Bandara Makassar. Begitu pesawat berhenti di ujung landasan, sebuah helikopter sudah menunggu di landasan parkir. 2 orang yang dibawa Andi Rewa dari Timur Tengah kali ini memiliki status yang sangat sensitif. Arya Smith adalah putra sulung keluarga Smith. Sejak dia menghilang, seluruh keluarga Smith, bahkan seluruh masyarakat, terus mencari keberadaannya. Kalau berita tentang kepulangannya bocor, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Sedangkan Tuan Singgih mungkin tidak banyak orang di dalam negeri yang mengenalnya. Tetapi di luar negeri dia sangat terkenal. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal perang pasukan Galesong. Dengan 15.000 pasukan di bawah komandonya, yang baru saja tertangkap oleh tentara Suriah, namanya semakin mencuat ke publik dengan cara yang tidak terduga. Kalau keberadaannya di sini diketahui, bukan hanya akan menarik perhatian besar, tetapi juga bisa mengundang pembalasan dari pasukan Galesong. Karena itu, sebelumnya Andi Rewa sudah meminta Ibnu Komar untuk mengatur helikopter. Begitu pesawat mendarat, mereka langsung naik helikopter dan menuju tempat Albert tanpa kontak dengan dunia luar. Sebelum turun dari helikopter, kedua orang itu sudah dipasangkan tudung kepala hitam tebal untuk memastikan tidak ada kamera pengawas yang bisa merekam wajah mereka. Setelah itu, saat ini, Andi Rewa menyeret mereka turun dari pesawat Concorde dan langsung naik ke helikopter yang sudah lama menunggu. Helikopter pun segera lepas landas dengan kecepatan tinggi menuju peternakan hewan milik Albert. Begitu helikopter mendarat di landasan dalam peternakan, seluruh landasan mulai tenggelam seperti lift bawah tanah. Tidak lama kemudian, penutup lipat besar di atasnya ditarik ke atas, menutupi seluruh akses masuk. Albert, yang sudah mendengar kalau Andi Rewa akan membawa 2 tamu untuk tinggal sementara, sudah bangun sejak dini hari untuk bersiap-siap. Saat ini, dia sudah menunggu di bawah landasan dengan penuh hormat. Melihat Andi Rewa turun, Albert segera melangkah maju dan berkata, "Tuan Andi, kamar yang kau minta sudah disiapkan. Salah satunya berada tepat di sebelah kamar Robin." Andi Rewa mengangguk, lalu dia melepas tudung kepala hitam Arya Smith dan berkata kepada Albert, "Ini adalah Arya Smith, kakak laki-laki Robin. Mereka sudah lama tidak bertemu. Biarkan mereka berkumpul kembali." Albert segera memanggil anak buahnya dan memerintahkan bawa dia ke kamar 105. Anak buahnya menjawab dengan hormat, "Baik, Tuan Albert." Lalu dia maju dan menarik Arya Smith sambil berkata dengan kasar, "Ayo, jangan banyak tingkah." Saat itu, Albert menoleh ke Tuan Singgih yang masih bertudung kepala hitam dan bertanya dengan hormat, "Tuan Andi, bagaimana dengan orang ini?" Andi Rewa berkata santai, "Orang ini cukup penurut. Biarkan dia belajar membersihkan tempat ini bersama Nobu."
Biarkan dia bekerja beberapa hari. Lalu aku akan membawanya dan Arya Smith ke Jakarta." Albert mengangguk dan memerintahkan anak buahnya, "Panggil Nobu ke sini." Tidak lama kemudian, seorang pria dengan celemek anti air dan membawa sapu besar berlari dengan semangat. Begitu melihat Andi Rewa, wajahnya langsung berseri-seri dan berkata dengan penuh kegembiraan, "Ah, Tuan Andi, sudah lama kau tidak datang ke sini." Andi Rewa tersenyum ringan dan bertanya, "Nobu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Nobu segera menjawab, sangat baik. Tuan Albert dan semua orang di sini sangat baik kepadaku. Hanya saja merawat Walter agak merepotkan, tetapi tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya." Andi Rewa menyipitkan matanya. "Bagaimana keadaan Walter sekarang?" Nobu tertawa dan berkata, "Si brengsek itu sekarang hanya bisa terbaring di tempat tidur sepanjang hari. Makan, minum, buang air, bahkan cuci darah pun harus dilakukan di tempat tidur. Ayahnya, Stephen, tinggal di kandang yang sama dengannya. Tapi karena sudah tua, dia tidak bisa banyak membantu Walter." Andi Rewa mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau kau terus berperilaku baik di sini, aku akan meminta Albert untuk meningkatkan standar hidupmu dan mengurangi beban kerjamu." Mendengar itu, Nobu langsung terkejut dan berkata dengan penuh emosi, "Tuan Andi, Kau benar-benar akan melakukannya?" Lalu dia segera membungkuk dalam-dalam kepada Andi. "Tuan Andi, terima kasih." Sementara itu, di sudut lain, beberapa anak buah Albert membawa karpet merah tebal ke kamar, tempat Robin dan lainnya tinggal. Yang disebut kamar itu sebenarnya hanyalah sel tahanan yang seluruhnya terbuat dari baja setebal ibu jari. Setiap baris terdapat 10 sel tanpa privasi sama sekali. Saat Arya Smith pertama kali masuk, dia langsung bisa melihat semua orang yang tinggal di sana. Di antaranya ada adiknya Robin. Robin yang dulunya sangat gemuk, kehilangan lebih dari 20 kg berat badan selama di sini. Meski hidupnya sulit, wajahnya tampak lebih sehat. Bahkan penyakit hati berlemaknya mungkin sudah sembuh. Awalnya Robin sangat terpukul. Sejak kecil dia hidup dalam kemewahan dan tidak pernah mengalami penderitaan seperti ini. Namun, seiring waktu dia mulai terbiasa. Bahkan Stephen dan putranya Walter juga sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Meski masih merasa tidak puas, mereka sudah mulai menerima kenyataan. Saat itu semua orang terkejut melihat anak buah Albert kembali menggelar karpet merah panjang di lorong. Setelah karpet merah selesai digelar, anak buah Albert segera pergi. Melihat itu, Robin tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Dia mendekati jeruji besi dan berkata dengan senyum licik, "Wah, kita kedatangan tetangga baru lagi ya?" Lalu dia menoleh ke arah Stephen, ayah Walter, dan bertanya, "Hei Stephen, mungkinkah ini kerabatmu lagi?" Stephen mendelik kesal, "Kenapa harus kerabatku? Bagaimana kalau ini adalah orang dari keluargamu?" Robin tersenyum, "Hah, keluarga kami berbeda denganmu. Dalam keadaan normal, mana mungkin keluarga Smith bisa ditangkap oleh si Andi itu? Keluarga kami adalah keluarga nomor 1 di negara ini. Si Andi itu cuma preman dari Makassar, dia bukan siapa-siapa." Stephen mengejek, "Kalau kau sehebat itu, kenapa kau jadi tetanggaku di sini?" Robin mengibaskan tangannya. Aku hanya kurang hati-hati saja saat datang ke sini. Seperti domba masuk ke sarang harimau. Orang itu memiliki banyak pengikut di sini dan aku sial saja, tertangkap di wilayahnya." Lalu dia melanjutkan, "Tapi jujur saja, keluargaku pasti tidak akan datang untuk menyelamatkanku. Saat aku ditangkap, aku sempat merekam video yang tidak baik untuk ayahku. Kurasa dia pasti ingin membunuhku. Sedangkan kau datang ke sini untuk mencari putramu. Jadi mungkin keluargamu akan mengirim orang untuk menyelamatkanmu." Stephen langsung tegang mendengar ini. Dia memang datang ke sini untuk mencari Walter, tapi akhirnya malah tertangkap. Perkataan Robin itu seperti menusuk hatinya.
Dia pun bergumam pelan, bisa jadi memang orang dari keluarga Hogwarts. Walter yang lemah dan berbaring di tempat tidur tersedak. Ayah, kalau benar keluarga kita yang datang, menurutmu siapa yang akan datang? Stephen menggeleng. Aku tidak tahu, asalkan bukan ibumu, siapa saja boleh. Akan lebih baik kalau nenekmu yang datang. Walter terkejut. Hah? Kenapa harus nenek? Stephen berkata dengan ekspresi dingin. Dari keluarga kita, hanya nenekmu yang merupakan keturunan langsung keluarga Janvier. Kalau hanya kau dan aku yang hilang, keluarga Janvier tidak akan peduli. Tapi kalau nenekmu hilang di sini, mereka pasti akan bertindak. Kalau itu terjadi, kita akan selamat. Namun saat Stephen tengah berandai-andai, beberapa anak buah Albert muncul di ujung lorong, sambil membawa beberapa tabung kembang api tangan. Tidak lama kemudian seorang pria dikawal oleh 2 pengawal berbaju hitam. Berjalan mendekat sambil membawa buket bunga plastik. Robin bergumam, orang yang membawa bunga itu, sepertinya aku mengenalnya. Dia segera mengusap matanya dan menatap lebih tajam saat orang itu semakin dekat. Saat melihat dengan jelas siapa dia, matanya hampir melotot keluar. Kakak! Baru saja Robin dengan percaya diri menganalisis situasi dengan Stephen Hogwarts dan putranya. Dia sangat yakin kalau orang yang datang bukan dari keluarga Smith. Kini dia hanya bisa menunjukkan ekspresi seperti baru saja menggigit batu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tetangga baru yang dibawa masuk oleh anak buah Albert ternyata adalah kakaknya sendiri, Arya Smith. Di sisi lain, Stephen merasa sedikit kecewa. Tadinya dia masih berharap orang yang berjalan di atas karpet merah itu adalah ibunya yang sudah tua. Sebagai seorang anak tentu tidak pantas berharap seperti itu. Tetapi dia tahu betul hanya ibunya yang mungkin bisa menyelamatkan dirinya dan Walter dari tempat ini. Kini harapan itu pupus. Dia pun tidak tahan untuk mengejek Robin. Kau ini benar-benar mulut gagak. Robin hanya tersenyum kecut dan memilih diam. Saat ini dia terlalu terkejut melihat Arya Smith. Namun selain terkejut, hatinya juga bercampur antara senang dan khawatir. Dia dan Arya Smith memang tidak akur. Saat dia pertama kali ditahan di sini, dia merasa sangat tidak adil karena kakaknya bisa menikmati hidup di luar. Kini, Arya Smith juga jatuh ke dalam lubang yang sama. Namun dia juga merasa agak khawatir. Kalau Arya Smith bisa ditangkap oleh Andi Rewa, maka itu berarti keluarga Smith sama sekali tidak berdaya melawan pemuda ini. Dengan begitu, harapannya untuk keluar dari sini semakin tipis. Saat ini Albert datang dengan langkah besar dan berkata dengan penuh senyum, "Robin, kau sudah cukup lama di sini tanpa kabar dari keluarga. Sekarang kakakmu datang menemanimu. Kau pasti merasa senang, bukan?" Meskipun Robin membenci Albert, dia tetap berpura-pura hormat dan berkata, senang sekali." Albert melotot lalu menunjuknya dengan jijik. "Dasar brengsek, sebagai adik, kau benar-benar tidak tahu malu. Kakakmu juga jadi tahanan dan kau masih bilang senang?" Robin langsung kikuk. Dia berpikir, kalau aku bilang tidak senang, kau pasti akan bilang aku tidak tahu menghargai niat baikmu. Aku sudah hafal trik kotormu, dasar tua bangka. Mengetahui tidak ada jawaban yang tepat, Robin pun memilih menundukkan kepala dan diam. Melihat wajah Robin yang kikuk, Albert hanya terkekeh dan mengabaikannya. Dia lalu berkata lantang, "Selamat kepada 2 bersaudara Arya Smith dan Robin Smith atas pertemuan kembali mereka. Ayo, buat suasana jadi lebih meriah." Begitu kata-kata itu keluar, anak buah Albert langsung meledakkan tabung konfeti, menyebarkan serpihan kertas warna-warni yang membuat Arya Smith dan Robin terlihat sangat menyedihkan. Albert menepuk bahu Arya Smith, menariknya ke depan sel, membuka pintu dan mendorongnya masuk. Dengan senyum lebar dia berkata, "Arya Smith,
Adikmu sudah lama hilang. Kalian pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku tidak akan mengganggu reuni keluarga kalian." Setelah itu dia melambaikan tangan kepada anak buahnya. "Baik, sekarang semuanya bubar. Aku yakin mereka punya banyak cerita yang harus diungkapkan hari ini." Setelah Albert dan anak buahnya pergi, Arya Smith dan Robin saling bertatapan dengan ekspresi campur aduk. Arya Smith merasa jengkel. Dia melempar bunga plastik yang tadi diberikan kepadanya, lalu membersihkan serpihan kertas di tubuhnya. Robin membantunya sambil berkata, "Kakak, bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah kau ke Australia untuk menghindari masalah?" Arya Smith menjawab dengan kesal, "Aku sendiri juga ingin tahu. Setelah kau menghilang, Andi Rewa membongkar rencana ayah untuk mencelakai Hana Wijaya. Videomu yang mengakui semuanya juga bocor. Ayah jadi bahan cemooh. Dia tidak tahan lagi. Jadi dia memanggilku pulang untuk menjadi kambing hitam." Robin terkejut. "Jadi, kau ditangkap oleh Andi karena menggantikan ayah?" Arya Smith menghela nafas panjang. "Aku benar-benar kena sial besar. Awalnya ayah menyuruhku bertemu dengan Ugaki Akana. Tapi sebelum bertemu, aku malah tertangkap oleh Andi. Kemudian aku dibuang ke Suriah." Robin terbelalak. "Apa? Suriah? Untuk apa ke sana?" Arya Smith mendecak kesal. "Andi punya teman panglima perang di sana. Dia menjebloskanku ke kamp mereka. Awalnya aku hanya sedikit menderita, tapi tiba-tiba perang pecah." Setelah itu Arya Smith mulai menceritakan semua penderitaannya di Suriah, tanpa menyembunyikan satupun detail. Dia sudah lama ingin melampiaskan semua keluh kesahnya, dan meskipun tidak akrab dengan Robin, setidaknya mereka masih bersaudara. Jadi kini dia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Robin benar-benar tidak menyangka kalau kakaknya mengalami banyak kesulitan akhir-akhir ini. Dibandingkan dengan dirinya yang hanya dikurung di tempat ini, hidup kakaknya jauh lebih menyedihkan. Meskipun dia kehilangan kebebasan dan kondisi hidupnya sulit, setidaknya dia tidak harus hidup di bawah desingan peluru di Suriah yang jauh dan penuh peperangan. Kedua bersaudara itu terdiam. Mereka merasakan banyak emosi yang bercampur aduk. Dari kecil mereka selalu bersaing dan bertengkar. Tetapi kali ini mereka justru merasakan simpati satu sama lain. Di tempat lain, Andi Rewa telah menyelesaikan perintahnya kepada Albert agar memperketat penjagaan terhadap mereka, lalu kembali ke rumahnya di Villa Desilen. Kekalahan telak pasukan Galesong di Suriah saat ini tengah memicu efek domino yang dahsyat. Hanya dalam satu hari, berita ini mulai menyebar luas secara internasional. Bahkan media di dalam negeri pun secara langka melaporkan peristiwa ini. Negara-negara di Afrika dan Timur Tengah yang sebelumnya mempekerjakan pasukan Galesong segera memutus kontrak mereka dan menarik batas tegas. Kemarin mereka masih bertempur bersama, tetapi hari ini mereka sudah memberikan ultimatum terakhir agar semua anggota pasukan Galesong segera meninggalkan negara mereka. Akibatnya pasukan Galesong mengalami krisis besar. Kalau diibaratkan sebagai perusahaan manufaktur dengan puluhan ribu karyawan, kini mereka kehilangan semua orderan dan sumber pendapatan. Namun, tentara bayaran ini memiliki gaji yang sangat tinggi. Bahkan ketika tidak bertempur, mereka tetap menerima gaji pokok dalam jumlah besar. Kalau mereka tidak dibayar, mereka akan segera keluar dan bergabung dengan organisasi tentara bayaran lain yang masih memiliki pekerjaan. Keesokan harinya, semua anggota pasukan Galesong mengajukan tuntutan kepada petinggi mereka. Kalau dalam waktu dekat, pasukan Galesong tidak bisa memberi mereka pekerjaan, mereka meminta 70% dari gaji normal mereka dibayarkan setiap hari, atau mereka akan keluar dari organisasi. Ketika 3 panglima perangnya melaporkan hal ini kepada Wan Po-jun, Wan Po-jun yang sudah sangat cemas menjadi semakin frustrasi. Dengan marah dia berkata,
Semuanya sampah. Bagaimana kalian melatih pasukan ini? Kenapa mereka tidak memiliki rasa kebersamaan dan kehormatan sama sekali? Kenapa tidak ada yang bersedia setia kepada pasukan Galesong di saat sulit seperti ini? Mereka hanya memikirkan uang. Bahkan serigala pun lebih tahu berterima kasih daripada mereka. Arjuna segera menjelaskan, Tuan pemimpin, pasukan kita ini memang tentara bayaran. Mereka dulunya adalah pasukan khusus dari berbagai negara. Saat itu, mereka memang memiliki semangat nasionalisme dan kebanggaan tinggi. Tapi itu karena mereka setia kepada negara mereka sendiri. Setelah puluhan tahun dicuci otak dengan patriotisme, begitu mereka menjadi tentara bayaran, satu-satunya tujuan mereka adalah mencari uang. Wajah Wan Pojun berubah menjadi merah saat mendengar ini. Dia tentu memahami maksud dari ucapan Arjuna. Meminta tentara bayaran untuk bekerja tanpa dibayar adalah omong kosong belaka. Namun, dia juga tidak bisa menerima kerugian yang lebih besar lagi. Kalau semua orang pergi, bagaimana masa depan pasukan Galesong? Masalahnya mereka sangat tidak setia. Begitu situasi memburuk sedikit saja, mereka langsung menuntut gaji 70% dari nilai normal mereka. Dengan puluhan ribu anggota, biaya gaji sehari bisa mencapai lebih dari $1 miliar. Belum lagi biaya untuk menyelamatkan 15.000 pasukan yang tertangkap di Suriah, serta kerugian besar akibat pertempuran yang mereka alami. Jumlahnya akan meningkat berkali lipat. Yang lebih buruk, tidak ada lagi negara yang mau bekerja sama dengan pasukan Galesong, sehingga sumber pendapatan mereka hampir seluruhnya terputus. Tidak ada yang tahu kapan mereka bisa kembali mendapat pekerjaan. Kalau dihitung, total kerugian kali ini bisa mencapai puluhan miliar dolar. Memikirkan semua ini, Wan Pojun merasa sangat menderita. Dia bahkan tidak bisa langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini membuatnya semakin frustrasi. Arjuna kemudian berkata, Tuan pemimpin, kurasa kita harus setuju dengan tuntutan mereka. Dalam situasi darurat seperti ini, sedikit pengeluaran tambahan masih bisa ditoleransi. Perusahaan Blackwater sudah lama ingin merekrut orang-orang kita. Mereka punya banyak kontrak kerja dan kekurangan tenaga. Kalau kita tidak segera bertindak, mereka bisa langsung membajak pasukan kita. Wan Pojun mengangguk dengan wajah dingin. Baik, lakukan seperti yang kau katakan. Setelah mereka mundur dari garis depan, mereka bisa beristirahat. Selama masa istirahat, kita akan membayar mereka 70% dari gaji normal mereka. Masalah lain akan kita bahas setelah aku kembali. Setelah itu dia melihat jam di tangannya dan berkata dengan dingin, hari ini sudah tanggal 2 April. Hanya tersisa 3 hari lagi. Aku harus menyelesaikan masalah ini pada tanggal 5 April. Pada tanggal 6 atau paling lambat tanggal 7, kita akan berangkat ke Suriah. Arjuna langsung menyahut, baik. Saat itu kita akan menyerang pemakaman keluarga Rewa, memaksa keluarga Rewa menyerah dan segera memindahkan peti mati orang tua Tuan ke sana. Wan Pojun melambaikan tangannya dan berkata dingin, tidak perlu menunggu tanggal 6. Kita akan mengambil jenazah orang tuaku dan memasukkannya ke dalam peti mati yang sudah kusiapkan pada tanggal 4. Dan pada tanggal 5, kita akan membawa peti mati orang tuaku ke pemakaman keluarga Rewa. Aku ingin orang tuaku menyaksikan bagaimana aku membuat keluarga Rewa bertekuk lutut dan menghancurkan makam Sandi Rewa. Karena Andi Rewa berencana pergi ke Jakarta pada tanggal 3 April, dia pun memberitahu keluarganya bahwa ada keluarga besar di Jakarta yang memintanya untuk melihat feng shui makam leluhur mereka saat upacara penghormatan. Jadi dia harus berangkat 2 hari lebih awal. Sebelumnya Andi Rewa sudah memberitahu Najwa. Jadi keluarganya tidak merasa terkejut. Bagaimanapun, Andi Rewa sering bepergian untuk melihat feng shui. Najwa hanya mengingatkannya untuk menjaga diri dan pulang lebih awal.
Di Jakarta, Mary serta Aldi Gunawan dan Maria sekeluarga sudah mulai bersiap menyambut kedatangan Andi Rewa. Saat makan siang, Aldi Gunawan berkata kepada istri dan putrinya, "Hari ini sudah tanggal 2. Aku rasa Andi pasti akan datang ke Jakarta besok." Lalu dia bertanya kepada Mary, "Apakah kau sudah menanyakan kapan Andi akan tiba? Bagaimana rencana akomodasinya setelah dia sampai?" Mary spontan menjawab, "Ayah, aku rasa Andi tidak akan datang besok. Hubungannya dengan keluarga Rewa tidak begitu baik. Aku pikir paling cepat dia akan datang tanggal 4 dan setelah upacara penghormatan leluhur tanggal 5, dia mungkin akan buru-buru pulang." Aldi Gunawan menggeleng dan berkata dengan serius, "Upacara penghormatan leluhur keluarga Rewa sangat sakral, penuh dengan berbagai protokol rumit. Jadi, sehari sebelumnya, tepatnya tanggal 4, semua anggota keluarga Rewa pasti akan berkumpul untuk meninjau dan mengkonfirmasi seluruh prosedur. Andi pasti akan datang besok." Mary sangat gembira mendengar ini dan berkata, "Benarkah? Kalau begitu, aku akan segera menelpon Andi dan menanyakannya. Kali ini, aku pasti akan membuatnya tinggal di rumah kita." Setelah itu Mary langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon Andi. Saat itu Andi baru saja selesai makan siang dan bersiap untuk keluar. Karena Najwa sibuk dengan pekerjaan dan tidak pulang untuk makan siang, Andi Rewa berpikir untuk meracik jamu yang diperlukannya untuk menghadapi pasukan Galesong di Jakarta. Karena jumlah dan jenis bahan yang diperlukan untuk membuat jamu ini cukup banyak, proses penyulingan esensinya hampir seperti merebus sepanci besar obat tradisional. Aroma campuran dari jamu ini pasti akan sangat menyengat. Andi Rewa khawatir bau ini terlalu mencolok dan sulit dijelaskan kepada keluarganya. Jadi dia ingin meramu jamu tersebut di suatu tempat di pinggiran kota. Saat dia baru saja mengemudikan mobilnya keluar, dia menerima telepon dari Mary. Di ujung telepon, Mary dengan gembira bertanya, "Andi, ayah bilang kau akan datang ke Jakarta besok?" Andi Rewa sedikit terkejut dan berkata, "Bagaimana paman bisa tahu? Aku memang berencana berangkat besok, tetapi masih ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan. Jadi aku belum menentukan waktu keberangkatannya. Itulah sebabnya aku belum memberitahu kalian. Aku berencana menghubungi kalian setelah segalanya pasti." Mary tertawa kecil dan berkata, "Ayah menebak dengan tepat. Dia bilang kau pasti akan datang besok." Kemudian dia melanjutkan, "Andi, kalau kau datang besok, menginaplah di rumah kami. Ayah dan ibu sangat ingin bertemu denganmu." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Aku memang sudah berjanji kepada paman untuk tinggal di rumah kalian. Selain itu, hubunganku dengan keluarga Rewa juga tidak baik. Jadi tinggal di rumah kalian akan jauh lebih nyaman." Mary langsung berkata, "Wah, bagus sekali. Andi, setelah kau memastikan jadwal penerbanganmu, segera beritahu aku. Aku akan menjemputmu di bandara." Andi Rewa buru-buru berkata, "Tidak perlu repot-repot. Aku bisa pergi sendiri. Lagi pula aku sudah familiar dengan rutenya." Mary berkata dengan tegas, "Kau adalah tamu istimewa kami. Bagaimana bisa kami membiarkanmu datang sendiri? Seperti sebelumnya, aku akan menjemputmu di bandara. Ini sudah diputuskan. Setelah kau menentukan waktu keberangkatanmu, beritahu aku. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan marah padamu." Andi Rewa tertawa dan berkata, "Baiklah, baiklah. Karena kau sudah berkata begitu, besok aku akan merepotkanmu untuk menjemputku di bandara. Aku akan memberitahumu waktu keberangkatanku sebelumnya. Sampai jumpa di bandara." Mary dengan bahagia menjawab, "Oke, sampai jumpa di bandara besok." Setelah menutup telepon dari Mary, Andi Rewa mengemudikan mobilnya keluar dari Villa Desilen dan melihat Ramlah yang mengenakan pakaian olahraga berdiri di depan sebuah truk pickup Ford yang besar.